Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP saya ya. Untuk tujuan sekolah MTS Al-Islah Tangguli ya. Mata pelajaran Al-Quran Hadis, mengampuh kelas 9 ya, semester 1. Mata pelajaran hadis tentang jujur dalam muamalah. Untuk alokasi waktunya itu 1 kali pertemuan ya. Sekarang udah masuk pertemuan ketiga. Untuk indikator yang pertama, membaca hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali ya. Yang kedua, mengartikan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali. Yang ketiga, menganalisis hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali. Yang keempat, menyimpulkan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali. Yang kelima, menghubungkan isi kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali. Itu indikator pembelajarannya. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, membaca hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam muamalah dengan tartil gitu ya. Yang kedua, menerjemahkan hadis riwayat Baihaqi dari Hasan Ibnu Abbas, riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam muamalah. Yang ketiga, menjelaskan isi kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam muamalah. Lalu yang keempat, mengamalkan kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam muamalah. Yang kelima, menghafal hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam muamalah. Itu tujuan pembelajarannya ya. Untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran ya. Guru mengabsen dan mencatat kehadiran siswa ya. Lalu guru memberikan penjelasan tentang pentingnya sifat jujur dalam muamalah. Itu kegiatan pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, mengamati. Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang materi tersebut ya, yaitu tentang jujur dalam muamalah. Lalu yang kedua, peserta didik mengamati contoh-contoh sikap curang dan jujur dalam muamalah ya. Yang ketiga, peserta didik menyimak cerita-cerita menarik terkait dusta dan jujur dalam muamalah ya. Yang selanjutnya yaitu menanya. Peserta didik memberikan tanggapan terkait penjelasan guru tentang materi. Yang kedua, peserta didik bertanya jawab tentang yang belum dipahami gitu ya. Ketika peserta didik ada yang tidak dipahami, tanyakanlah gitu kepada guru ya. Yang ketiga, peserta didik mengkritisi muamalah zaman sekarang yang serba online ya. Itu yang selanjutnya, mengeksplorasi. Yang pertama, peserta didik diminta guru untuk membuka hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali ya. Yang kedua, peserta didik menggarisbawahi kata kunci penting terkait kedua ayat tersebut ya, kedua hadis tersebut. Yang selanjutnya,
peserta didik mengidentifikasi perbedaan yang pokok dari masing-masing hadis. Yang selanjutnya itu mengasosiasi. Peserta didik menyimpulkan pemahaman mereka terkait hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali. Yang kedua, peserta didik membuat catatan kecil, simpulan dan poin-poin penting agar mudah diingat. Yang selanjutnya, mengomunikasikan. Pertama, peserta didik menjelaskan isi kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali. Yang kedua, peserta didik menggali lebih dalam lagi mengenai pemahaman mereka tentang kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali kepada teman dan guru. Yang selanjutnya yaitu penilaian sikap observasi selama pembelajaran berlangsung. Itu penilaian pengetahuan soal buku paket gitu. Yang selanjutnya itu penilaian keterampilan praktek dan proyek ya. Mungkin untuk penyampaian RPP saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar gitu ya. Untuk berdoa Bapak pimpin saja ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rawitu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa bil mu'minina amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak akan absen terlebih dahulu. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan supaya dapat mencari ilmu secara maksimal gitu ya. Kalau badan kita sehat pasti kita mencari ilmu secara maksimal gitu. Oke, kita lanjut aja langsung ke materi ya. Untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai hadis tentang jujur dalam muamalah ya. Yang pertama ada hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Hasan. Yang kedua ada hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali ya. Sebelumnya ada yang pernah mendengar gitu hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Hasan yang berkenaan dengan jujur dalam muamalah? Iya betul Pasya. Baik, kita akan membaca hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas ya. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarat tujari innakum qad walaitum amran halakat fihi umamus salifatu mikyalu wal mizan ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yaitu takaran dan timbangan ya. Untuk kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas ya.
Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas tentang jujur dalam muamalah merupakan peringatan bagi umat Islam agar tidak berbuat curang dalam berdagang atau muamalah seperti yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Bentuk kecurangan yang dilakukan umat terdahulu adalah dengan mengurangi atau melebihi takaran dan timbangan. Jadi, hadis tersebut memerintahkan umat Islam untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dalam jual beli. Menyempurnakan takaran dan timbangan sangat penting dilakukan dalam jual beli atau muamalah, sehingga terciptanya keadilan dan kemakmuran serta terhindar dari siksa api neraka. Lalu yang selanjutnya hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali. Ani Hasan bin Ali qala hafidtu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yari buka ila ma yari buka fa inna sidqan tu ma'ninatu wa inna kadibaribah. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan dan dusta itu adalah keraguan. Untuk kandungan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali, hadis tersebut memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang menimbulkan keraguan atau ketidakjujuran dalam hati menuju kepada suatu yang membawa hati kita kepada ketenangan atau kejujuran. Dalam hadis tersebut juga dijelaskan bahwa yang mengakibatkan keraguan itu adalah perbuatan dusta, karena kejujuran adalah hal yang membawa kita kepada ketenangan, sedangkan kebohongan membawa kita kepada keraguan. Jujur berarti kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan yang ditampilkan. Dengan kata lain, jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya atau apa adanya tidak diada-ada tapi apa adanya tidak melebih-lebihkan atau menguranginya Kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga Jadi sesuatu hal-hal yang baik akan membawa kita kepada ketenangan Sebaliknya, jika kebohongan akan membawa kita kepada keburukan dan keburukan akan membawa ke neraka Jadi sebaliknya, ketika kita berbohong itu akan membawa kita kepada keburukan dan akhirnya akan membawa kita ke neraka Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya juga Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa wa innal kadiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdibu hatta yuktaba indallahi kadzaba
Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan ya, atau ketaatan ya. Dan sesungguhnya kebaikan membawa ke surga. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar ya, dalam artian siddiq gitu ya. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kemaksiatan, dan sesungguhnya kemaksiatan itu membawa ke neraka ya. Dan sesungguhnya seseorang yang suka berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Orang yang senantiasa berbuat jujur disebut siddiq ya, artinya orang yang benar ya. Sementara orang yang senantiasa berbuat bohong disebut kadzib atau kazab, artinya orang dusta ya. Menurut beberapa ulama, bentuk kejujuran ada beberapa macam yaitu jujur dalam berkata, kedua jujur dalam berbuat ya, jujur dalam bermuamalah, lalu jujur dalam bertekad ya, jujur dalam berniat, dan jujur dalam berjanji ya. Untuk itu kita harus senantiasa menjaga keimanan, takwa, dan kejujuran ya, sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar ya, gitu. Kita harus bertakwa kepada Allah dan kita harus bergaul dengan orang-orang yang benar gitu. Untuk selanjutnya yaitu mengamalkan kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali ya. Ketika kita setelah mempelajari hadis riwayat Baihaqi dan dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali tentang jujur dalam muamalah, hendaknya kita harus mengamalkannya gitu ya, isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Yang pertama, tidak menyebar hoaks atau yang belum jelas kebenarannya ya. Ketika ada berita dari teman kita atau dari orang lain itu belum tentu itu benarnya, kita sebar lagi, itu gak boleh gitu ya. Yang kedua, mengatakan alasan yang sebenarnya apabila berhalangan hadir di sekolah ya gitu. Ketika kita tidak bisa hadir gitu ke sekolah, kita harus mengatakan alasan yang sebenar-benarnya ya. Yang ketiga, tidak mengikuti dan dengan baik segala aturan yang berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Kita harus menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan di masyarakat gitu ya, selama aturan tersebut tidak keluar dari syariat Islam gitu ya. Yang keempat, tidak berbuat curang dalam berdagang dengan menyempurnakan takaran dan timbangan ya. Kita tidak boleh misalkan ada yang beli beras 1 kilo itu kita kurangi timbangannya gitu ya, itu tidak boleh gitu ya. Itu perbuatan yang dusta gitu ya, tidak boleh curang gitu. Yang kelima, tidak mengambil atau meminjam barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya ya. Itu tidak boleh. Misalkan ke teman kita pinjam motornya gitu, tapi teman kita gak ada di tempatnya gitu,
mobil gitu, motornya itu gak boleh gitu ya. Gimana kalau pemiliknya itu teman kita itu mencari gitu, cari motornya. Selanjutnya, adil dalam menyampaikan informasi sesuai dengan fakta yang terjadi jika menjadi saksi gitu ya. Ketika ada permasalahan di masyarakat atau di mana gitu ya, kita diundang untuk menjadi saksi karena kita yang melihat gitu ya, melihat kejadian tersebut. Ketika kita ditanya, kita sampaikan apa adanya, kita sampaikan apa yang kita lihat gitu ya. Selanjutnya, segera melapor kepada RT atau RW ketika baru pindah ke lingkungan baru gitu ya. Ketika kita itu pindahan dari tempat lain ke tempat baru gitu, ke kampung baru, kita harus laporan dulu kepada RT RW gitu ya, ke aparat setempat ya, supaya kita diaku gitu ya, diaku di masyarakat tersebut, di kampung tersebut tuh ada datanya di RT di RW nya gitu. Oke, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf sebelumnya ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.